Terkadang orang itu kalau minta sama Allah jarang minta sehat, jujur. Tadi begitu saya dengar Ustadz ngasih sambutan, ketika disampaikan salam yang pertama, saya sempat mikir tadi, kok nggak semangat ya. Tapi begitu Ustadznya menjanjikan yang jawab salam saya nanti hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah, itu semangat semuanya. Ternyata ini membuktikan mungkin banyak yang punya hutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jujur, terkadang orang itu mikir nikmat itu kalau udah punya uang, nikmat itu kalau semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan bisa lebih, baru dia punya nikmat. Dia katakan alhamdulillah Habib, itu kalau Pak Yanto, Ustadz Arifin itu hidupnya enak, punya banyak. Wah, lo sampean, saya nih ya orang biasa, nggak punya apa-apa. Coba kalau kita mikir, mohon maaf, kita dikasih uang banyak sama Allah, tapi mohon maaf, gigi kita lagi sakit. Coba nanti praktekkan, lagi gigi sakit itu kasihkan uang, suruh ngitung uangnya, mau nggak ngitung itu? Ayo, mau nggak ngitung? Nggak mau, megang males. Padahal setiap hari kita cari. Tapi alhamdulillah malam ini di depan masjid ini, subhanallah, uang dibiarkan. Ini banyak dibikin bendera sama orang Kalimati. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Ustaz, dekat-dekat sama Habib banyak bendera ini. Hari ini benderanya uang. Tiap hari kita cari uang, tiap hari kita cari harta, tapi terkadang kita lupa sama penyakit, sama kesehatan. Coba kita dikasih oleh Allah rumah mewah, megah, tapi subhanallah kamarnya rapi, perabotannya lengkap, interiornya bagus, tapi orangnya lagi kena diare. Itu kira-kira banyak di kamar apa di kamar mandi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau ranjangnya empuk itu nggak bakal dibaringi. Yang ada cuman nginapnya di kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mikir ini, saya jujur, ayo, mau dikasih uang tapi nggak sehat, apa lebih baik sehat meskipun nggak punya uang? Ayo coba pilih. Sehat dikasih uang. Dikasih uang, ini yang paling cerdas nih samping saya. Iya, sudah sehat dikasih uang oleh Allah, alhamdulillah. Ayo, sudah cukup. Nikmat sudah nikmat. Nikmat gak? Badan sehat, uang banyak. Nikmat apa enggak? Nikmat, tapi Allah murka sama dia. Kira-kira ayo, masih nikmat apa enggak? Uang banyak, badan sehat, tapi Allah gak ridho sama dia. Kira-kira nikmat apa enggak? Jadi tadi punya uang banyak, bertumpuk, rumah mewah, megah. Satu saat kita kan udah yakin, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Jadi satu saat sampai waktunya ajal datang, plek, meninggal dunia. Diancam oleh Allah dengan siksa kubur, diancam dengan neraka. Ayo kira-kira uangnya nikmat apa enggak? Enggak nikmat lagi sudah. Nikmat uangnya habis sudah, selesai. Ada yang mampu. Malaikat Israel, saya orang kaya, tolong, saya nggak mau mati sekarang. Ini saya punya uang, saya bayarkan untuk tambah lagi usia saya 10 tahun. Mampu seperti itu? Nggak mampu. Ternyata uang yang kita miliki, kalau sudah berhadapan dengan yang namanya kematian, uang pun tidak ada gunanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang saudara kami Pak Rusdi, Pak Bambang Sahruni dari pengurus PCNU Kota Waringin Barat. Apa nikmat yang paling utama diberikan oleh Allah? Uang. Kalau kita katakan nikmat, ternyata uang itu pun tidak nikmat kalau tidak diiringi dengan sehat. Sehat dikasih oleh Allah, nggak nikmat juga kalau tidak diiringi dengan ridho Allah. Karena yang membuat kita bahagia dunia wal akhirah itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba tadi ingat gak Pak Ustadz ketika menyampaikan sambutannya, beliau bilang tempat ini dulu apa tadi? Bumi menangis. Saya tadi mikir apa yang dimaksud ini tadi, hujan seharian, panitia kebingungan, ini piye ya. Atau hal yang lain. Sekarang bumi tersenyum meskipun sempat mati sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya udah pikir ini mau lanjut apa enggak nih? Mau lanjut, ternyata kabelnya yang putus. Saya pikir tadi personnya yang trouble, bahaya ini. Paksa saya pakai tawaknya masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketika kita mau merenung sejenak, tadi yang dimaksud dengan bumi ini menangis, kalau tempat ini dulu pernah jadi tempat banyak yang berbuat maksiat. Lalu hari ini dianggap sudah banyak yang berbuat taat dengan kegiatan seperti ini. Ini semua kalau boleh jujur, hasil usahanya Ustadz Arifin atau pengurus masjid atau bapak-bapak yang lain, atau dengan kehendaknya Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau belum waktu hidayah masuk, Pak, jangankan kita mohon maaf, kita ceramahi sampai berbuih bibir kita, mau diupah saja suruh sholat, gak bakal orang datang ke masjid sholat, karena hidayah belum datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi di dalam mukadimah saya menyebutkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Keberadaan kita di malam ini, kami yang di atas panggung, Bapak yang di depan saya, di bawah tenda, yang duduk di masjid, tidak lain tidak bukan, malam ini kita adalah salah satu yang dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan kebaikan ini dipelihara oleh Allah. Amin, amin. Apa semuanya yang mengantarkan kita ke tempat ini? Ibu-ibu tadi, beliau yang duduk di samping saya menyampaikan alhamdulillah Habib, di kampung sini kalau namanya kebersamaan ini sangat luar biasa. Bangun masjid dimudahkan, acara dimudahkan, acara maulid seperti ini, ibu-ibu ini kayak, kalau saya boleh jujur, yang bikin kayak gini nih siapa ini? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu-ibu senang nggak Pak nulis bikinnya? Apalagi ditaruh di atas panggung, senang nggak? Senang hati, ya Allah. Nanti malam acara maulid, tolong kalau ada uang 10.000 taruh, 5.000 taruh, bahkan andai kata ada uang 100.000 ditaruh ini di atas ini. Tapi takut karena ustadz-ustadz yang di atas ngambil duluan, makanya disimpan di belakang dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Buyur Ustadz, biar nggak ngantuk. Ya. Kenapa? Karena di hati kita ada titik hidayah dari Allah. Di hati kita ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita ini ada nur Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Jujur ya, jujur. Ini hadroh yang di belakang saya. Ini hanya rutinitas begitu-begitu saja atau ada sebuah keistimewaan yang dirasakan setelah kumpul sama hadroh? Apa keistimewaannya? Rasa dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Artinya apa? Semuanya berkat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Andai kata tempat ini dulu pernah menangis dengan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang tidak diridhai oleh Allah, tapi orang-orang pada saat itu sudah ada titik-titik mahabbah kepada baginda Rasulullah. Ada hidayah yang tumbuh meskipun mungkin pada saat itu tidak seterang lampu yang di depan kita, tapi titik itulah yang menjadikan masjid terbangun, persaudaraan terbangun, kebersamaan terbangun, dan ini semua datangnya daripada makhluk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sadar dari masjid, musola, perkumpulan, rumah ke rumah, semuanya melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dengan hari lahirnya baginda Rasulullah. Nah, karena kita dengan lahirnya baginda Rasulullah, kita menjadi umat yang mulia. Biasanya pembawa acara atau sambutan selalu embel-embel selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah yang telah membawa kita bersama-sama dari zaman yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan keislaman. Artinya apa? Datangnya baginda Rasulullah merubah status kita semua. Yang hina menjadi mulia, yang dosa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang derita membawa bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur enggak menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ibu di belakang, kok suaranya enggak kedengaran? Syukur enggak menjadi umat Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan, kalau tadi Ustadz bilang yang jawab salamnya utang-utangnya dilunasi oleh Allah. Kalau malam ini saya doakan yang banyak baca selawat kepada Rasulullah, hidupnya bahagia dunia wal akhirah, dan tidak dimatikan oleh Allah kecuali sampai ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang punya uang banyak di kantong, perutnya lapar, tenggorokannya kering, haus, mau beli belas segera saja dia nggak mau mengeluarkan uang. Perutnya lapar, mau beli roti satu nggak mau beli karena sayang sama uangnya. Tapi setiap ketemu orang dia cerita, saya banyak uang. Mana uangnya? Ini di kantong saya. Sampai satu saat mati dalam keadaan kelaparan, kehausan, sementara uang di kantongnya masih utuh. Kira-kira ini waras apa enggak ini orang? Sakit. Waras apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Waras apa enggak? Ayo sekarang banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Di mana itu? Di kalimat ini. Di mana ayo? Ada nggak orang seperti itu? Kalau dibilang, Pak, sampai ini bukan orang Islam. Loh kenapa? Saya ini orang Islam. Sampai bukan umat Nabi Muhammad. Jangan macam-macam ya. Jaga omongannya. Saya ini umat Nabi Muhammad. Saya bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi apa yang terbukti kalau Anda sebagai umat Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahu Akbar. Allah
di masjid, ada rokok-rokokan di rumah. Yang ibunya masih rebutan remote sama si anak. Padahal adzan maghrib sudah dikumandangkan. Suruh sholat ntar gampang. Tapi begitu ada dari pengurus RT apalagi desa sudah mengumumkan karena BBM sudah naik, maka persiapkan KTP kena BLT mau dikeluarkan. Itu kira-kira ada yang mau terlambat nggak tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, katanya bangga menjadi umat Nabi Muhammad, tapi begitu diajak untuk menunjukkan Anda sebagai umat Nabi Muhammad, Anda gak datang. Ini sama dengan tadi, punya uang tapi nggak mau dibelanjakan. Ya, cuman stempelnya, KTP-nya, saya Islam Pak, saya umat Nabi Muhammad Pak. Begitu maulid Nabi, subhanallah, Habib ini kok kayaknya panjang banget ini ceramahnya, kapan selesainya? Maka kaki udah mulai kesemutan. Tapi begitu dia lihat antara Thailand sama Indonesia bertanding, subhanallah kok gak ada kesemutan itu. Ini kira-kira yang salah ini apanya ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo, ini malam ini kita ngaji, karena biasanya saya itu kalau ngaji itu gak pernah disiapkan kayak gini. Baru malam ini bisa disiapkan ini. Ini maksud panitia ini mungkin biar kita ngaji santai. Sebab kalau saya berdiri sudah mulai capek, saya turun. Wassalamualaikum, selesai. Tapi kalau ini saya ada alasan. Iya, mau bilang haus, airnya banyak. Mau bilang lapar, buah banyak. Kurang uang, ini udah disiapkan uang. Ayo mau alasan apa lagi Habib ini mau turun? Ini panitia ini cerdik sekali mengikat Habib ini. Ini harus ngaji sempurna artinya malam ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, engkau menjadi umat paling mulia dari sekian umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam ada umatnya, nabi-nabi yang lain ada umatnya, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa ada umatnya. Namun umat akhir zaman dimuliakan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Siapa mereka? Inilah kita yang hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan kemuliaan ini sempurna dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun karena zaman, keadaan, kondisi itu bisa merubah. Dahulu bumi ini menangis. Saya tadi itu kalau dengar ucapan beliau sambutan tadi, bumi ini menangis, saya langsung terenyuh saya. Ya, menangis. Apa menangis? Tempat ini dulu tempat maksiat. Kenapa? Karena keadaan, kondisi. Mungkin dulu para asatidz jarang, sentuhannya jarang. Alhamdulillah dibuka madrasah, dibuka pesantren, dibangun masjid. Berarti ini sudah menunjukkan kebaikan. Tinggal kita memelihara kebaikan. Artinya kalau bahasanya guru saya itu, hidup ini kita pintar ngolah. Pintar ngolah saja. Dan jangan pernah ada satu di antara kita meremehkan satu sama lain. Ustadz yang satunya 10 tahun mondok di pesantren, lalu merasa lebih alim daripada orang yang tinggal di Kalimati yang mungkin dahulunya pernah ahli maksiat. Yang satunya bapak-bapaknya hitam dahinya karena banyak sujud kepada Allah, merasa paling suci, merasa paling banyak pahalanya. Sementara yang masih di luar sana kadang sholat berjamaah saja nggak pernah hadir, kecuali sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, lalu merasa paling indah, paling mulia. Dunia ini kita selalu diajarkan dengan sesuatu yang saling melengkapi. Contoh, kalau guru Habib dulu ngajarin, pernah nggak kita makan sambal? Insya Allah
Orang Indonesia kalau makan belum dengan sambal dianggap belum makan. Ya. Sambal itu apa sih komposisinya? Garam, micin, cabai, tomat, kadang kasih bawang. Juga ada yang bumbu rahasia yang nggak pernah ditemukan di Amerika. Apa itu? Terasi. Dalam bahasa Arabnya belacan. Ya. Ujar orang Kumai acang. Coba kalau kita pisah satu persatu. Ustadz Arifin kebagian cabenya, Pak Yanto kebagian garamnya, Pak Rusdi kebagian tomatnya. Kebetulan Pak Bambang Sahruni karena sudah dibagi semua kebagian terasinya, suruh makan sama-sama. Kira-kira mau makan apa enggak? Mau makan apa enggak? Tapi begitu kita kumpulkan jadi satu, kita ulek sama-sama, maka mohon maaf saling rebutan mengambilnya. Itulah komposisi yang indah dalam sebuah kehidupan. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Kenapa Habib mengambil contoh ini? Karena Rasulullah sendiri ketika membawa Islam ke alam ini tidak memilih orang. Oh, saya kata Ustaz Arifin kalau mau bangun pesantren saya harus cari dulu siapa orang yang paling terkaya di Kalimantan, siapa yang paling pinter dalam melobi, siapa pejabat yang paling tinggi. Itulah yang saya bawa ke dalam yayasan saya. Yang ada, mohon maaf, terkadang baru umur 2 hari bubar itu yayasan, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah satu saat ketika berdakwah beliau ngangkat tangan, ya Allah, Allahumma ya Allah aizal Islam. Selamat datang Pak Babin, Masya Allah. Ini kenalkan nih beliau ini, saudara saya Pak Edi ini, subhanallah. Kalau siang kita agak takut ya sama pangkat beliau, tapi kalau beliau malam ini beliau ini bisa ngaji ini. Kalau Habib agak capek ini bisa beliau naik ke atas panggung gantikan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena beliau ini setiap hari, hampir tiap hari bersama para kiai, para ustadz, selalu ngobrolnya tentang ilmu. Masya Allah. Terima kasih Pak Edi, selamat datang, mudah-mudahan sehat. Amin. Amin. Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarin. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu daripada Umar. Yang dimaksud oleh Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada lagi satu namanya Umar juga yang dikenal dengan Abu Jahal. Itu Rasulullah minta, ya Allah, tolong Islam ini muliakan, kau pilihkan dari 2 Umar. Padahal Umar yang satunya, Umar bin Khattab, terkenal dengan apa? Peminum. Miras itu kerjaan beliau. Yang satunya Umar Abu Jahal, terkenal premannya. Kok beliau gak minta yang paling mulia di Mekah? Enggak. Tapi apa? Minta dari orang, tapi beliau melihat ada hal yang terbaik keluar dari 2 orang ini. Ternyata Allah pilihkan salah satu dari mereka yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh bagi kita. Bersama-sama kita ini umat Nabi Muhammad. Ngapain kita harus bingung? Hidup ini gak usah kita jalani dengan metode kita. Metode Allah itu lebih baik. Teorinya Allah, teorinya Rasulullah itu lebih indah. Kita kepengen memperjuangkan agama, memperjuangkan kampung, maka kemana kita cari contoh? Contoh baginda Nabi Muhammad. Apa yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau kumpulkan semua orang-orang Mekah tanpa pilih. Ada yang preman, ada yang bahkan mohon maaf gak dipandang orang.
Dari segi nasab gak jelas, pangkat gak punya karena seorang budak. Siapa beliau? Bilal bin Rabah. Bahkan untuk menjadikan Bilal ini menjadi seorang sahabat, Rasulullah ini nebus, beli Pak, mengeluarkan uang. Ini biar masuk dalam golongan sahabat saya keluarkan uang. Ya Abu Bakar, mana uangmu? Aku minta, tolong tebus ini Bilal bin Rabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kira-kira dalam kampung kita sehari-hari ada nggak yang cari teman seperti itu? Nah, urusan gak jadi duit gak usah dipakai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang kita ini hanya silo orang yang pangkat, orang yang kaya, orang yang cerdas, sementara orang-orang yang kita anggap gak potensi kita tinggal. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat, beliau merangkul mereka para sahabat sebagaimana Bilal bin Rabah, meskipun dengan mengeluarkan uang beliau rangkul. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, karena melihat indahnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, Allah sampaikan untuk kita semua sampai detik ini kekal abadi. Mudah-mudahan kita cerdas dalam belajar. Apa kata Allah? Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri baginda Rasulullah contoh-contoh yang baik. Untuk siapa? Bagi orang yang kepingin diridhoi oleh Allah. Ustadz, pejabat, pengusaha, pak polisi, habib, kalau ngambil contoh gak usah cari yang lain, contoh Nabi Muhammad. Beliau pernah menjadi seorang pengembala, beliau pernah jadi seorang pengusaha, beliau pernah menjadi tokoh, beliau juga seorang guru, beliau juga menjaga keamanan, bahkan dikenal dengan Al-Amin. Ya, uang orang Mekah itu dititipkan sama Rasulullah. Belum ada bank, Pak. Belum ada brankas, tapi semua harta-harta yang mahal, yang berharga, semuanya dikasihkan kepada baginda Rasulullah, karena Rasulullah terkenal orang yang amanah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Maka Allah sampaikan kepada kita, Pak, Ibu, siapa Anda, baik Anda polisi, habaib, ustadz, dai, pengusaha, pejabat, pemimpin, tokoh, contohlah Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Kita kaji. Saya sebagai pak polisi, maka belajarlah bagaimana Rasulullah menjadi seorang pengaman. Ketika saya menjadi seorang dai, maka belajarlah bagaimana menjadi seorang dai. Ketika saya menjadi seorang pejabat, belajarlah bagaimana Rasulullah menjadi seorang pejabat. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu saat keluar kampung, malam-malam, jam 2 malam, keluar beliau. Belum ada lampu, Pak, belum ada lampu, Ibu. Keluar beliau jalan, kemudian ketemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Lalu bertanya Abu Bakar, lima takhruju ya Rasulullah, kenapa kau keluar malam-malam? Maka Rasulullah senyum, akhrajani ma akhrajak, yang mengeluarkan aku sama yang mengeluarkan kamu. Senyum Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Rupanya nyari nasi goreng, Pak. Kenapa? Rasulullah udah lapar dan Abu Bakar dalam keadaan lapar. Di rumah nggak ada bekal makan, Pak. Ini pejabat dahulu, nggak ada makanan. Nah, kalau sekarang, mohon maaf, terkadang masyarakatnya dapat beras doloknya, di pejabatnya nggak ada yang makan beras dolok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini
Ini musibah. Kenapa tidak mencontoh baginda Rasulullah? Kita sebagai ulama, kita sebagai dai, terkadang mohon maaf, Habib gak mau lagi datang ke Kalimati. Loh kenapa? Karena orang Kalimati gak punya adab. Apa Habib datang gak dicium tangannya? Gak tahu kalau saya ini Habib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gak tahu saya ini Ustaz. 6 tahun di Yaman, kok saya gak dihargai, kok saya gak dimulai, gak tahu apa saya kalau ini Ustaz. Ada gak yang kayak gitu? Banyak. Ada gak kayak gitu? Banyak. Ini di belakang bilang banyak. Kalau saya suruh absen berani gak absen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah apa? Ana sayyiduhum wa ana khadimuhum. Saya memang pimpinan mereka, saya memang guru mereka, saya adalah orang yang pantas dimuliakan, tapi saya harus bisa memuliakan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak dicium tangannya, Rasulullah gak marah. Rasulullah gak dibantu, Rasulullah gak murka. Bahkan ketika Rasulullah bukan saja tidak dihargai, diludahi wajahnya Rasulullah. Rasulullah kalau lewat gang, ada satu gang, ada pemuda Yahudi, tiap hari itu langganan ngasih paket sama Rasulullah, ludahnya. Jadi orang Arab itu bangunannya tinggi. Rasulullah kalau lewat depan gangnya itu, dia langsung dari jendelanya dia ludah, dipegang, alhamdulillah, dipegang, alhamdulillah. Satu saat Rasulullah ini lewat gang ini, kok nggak ada yang ludah. Balik lagi Rasulullah, jalan lagi, kok nggak meludah. Balik lagi, 3 kali dilihat sama Rasulullah. Loh, kok tumben-tumbennya jendelanya tutup? Tanya, Pak, ya ini pemuda yang tinggal di atas ini kemana? Biasanya tuh buka orangnya jendelanya. Rasulullah nggak cerita, buka. Terus tetangganya bilang, oh iya, saya dengar kabar kemarin dia sakit. Oh, Rasulullah bukan ke masjid, tapi Rasulullah pulang ke rumah. Bilang sama Siti Khadijah, tolong ada makanan roti nggak? Ada ya Rasulullah. Mana? Coba siapkan. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau datangi sahabat karib saya. Lalu Rasulullah ketuk rumahnya dan beliau antarkan. Terkejut orang yang biasa meludahi beliau dan mencium lutut beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira di akhir zaman ini masih berlaku nggak hal itu? Masih berlaku nggak? Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terkadang gara-gara gak dicium tangan saja, tobat, saya nggak mau lagi datang ke Kalimati. Apa itu, nggak tahu adab. Nah, gimana Islam mau maju? Gimana agama mau berkembang? Sementara kita sendiri tidak memakai contohnya baginda Rasulullah dalam kehidupan bersosial. Al-Habib Ali menyampaikan di dalam kitab Maulid, karena tadi grup hadroh mungkin belum sempat membaca rawi. Biasanya habis mahalul qiyam kita membaca rawi, walaqad tasaffa sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ada kalimat idza da'ahul miskin, apa ya? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Itu di dalam kitab rawi Maulid Habsyi. Al-Habib Ali ada mengutip sedikit kebiasaannya Rasulullah. Apa kebiasaan Rasulullah? Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau diundang, kalau dimintai tolong, dipanggil sama saudara atau tetangga atau kerabat yang miskin, Rasulullah itu berlari-lari mendatangi orang itu. Cepat, gak nunggu-nunggu, gak mikir apa, cepat sekali. Lah kalau sekarang mohon maaf, ya mohon maaf, kalau pas lagi dapat undangan antara miskin dengan yang kaya, mana kira-kira yang paling cepat didatangi? Jujur, mana yang paling duluan? Hayo Bib, hayo, hadrohnya latihan betul-betul. Ini yang mengundang kita ini buka hati ini.
Iya, sarungnya Pak, tolong Pak diganti yang seragam, karena ini orang kaya yang undang. Muhammad sallallahu Muhammad. Begitu orang miskin yang undang, waduh Pak, saya kirim salam lah, saya nggak enak badan. Pak, cuma acara kecil-kecilan gitu, berani undang saya. Nggak tahu ini Hadrah Babus Salam ini paling terbaik sepangkelan. Amin. Muhammad sallallahu Muhammad. Yang jangan tuh. Ayo, terjadi nggak akhir zaman? Jadi Pak Babin, benar nggak? Iya. Saya tuh terkadang ketawa sendiri Pak. Yang kasihan tuh ibu-ibu Pak. Kalau sudah ada undangan khusus dari pejabat atau orang kaya, subhanallah, suaminya pusing Pak. Loh kenapa? Karena ibu-ibunya minta ganti seragam baru, karena yang kredit yang kemarin juga belum lunas. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, kalau sudah orang kaya yang undang, waduh, masya Allah, belum jam 1 siang, biasanya kan kalau ibu-ibu muslimat jam berapa itu? Jam 2 ya, jam setengah 2. Terkadang belum jam 1 itu, saya juga khawatir, jangan-jangan duhurnya juga belum itu. Itu sudah hiasannya dipakai semua Pak. Bapaknya kelaparan, Pak udah ambil sendiri dari skoker, ini saya ada undangan khusus ini dari Ibu Bupati. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul Bu ya? Hah? Ayo ibu-ibunya kompak, jujur Pak. Kalau bapak-bapaknya enggak, bukan saya, itu orang sana. Kalau ibu-ibu tuh jujur, masya Allah. Ini semua dalam kehidupan kita gak sesuai dengan ajaran Nabi, gak sesuai dengan ajaran Rasul. Sementara Allah turunkan kita ini, diberi oleh Allah utusan yang mulia untuk menjadikan hidup kita mulia. Ngapain kita pusing? Terkadang orang Islam ini aneh. Pak Babin pernah cerita, Habib, di Pasir Panjang telah terjadi laka lalu lintas. Terus Pak, alhamdulillah Habib motornya sih nggak apa-apa. Lah terus orangnya Habib yang masalah. Kenapa? Patah kakinya. Loh kok bisa Pak? Nggak tahu saya. Habib datang sama Ustaz Arifin, periksa kejadian TKP. Begitu terlihat, alhamdulillah terbukti Pak. Di sepeda motornya itu rupanya di speedometernya itu ada tempelan Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca sepeda motornya pakai tempelan, yang naik motor nggak baca Bismillah. Ini Bismillah ini untuk sepeda motor apa untuk orang? Iya, betul nggak betul? betul. Ayo mikir kita malam ini. Ya, rumahnya kaligrafi, wah ayat kursi beli dari Jepara, subhanallah. Yang dalam rumah nggak baca Al-Quran, makanya rumahnya indah, orangnya kesurupan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, betul Ibu. Ya Allah, Akbar, mudah-mudahan kita diganti oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini sebenarnya sarananya udah lengkap, tinggal memelihara saja. Ya, ibu-ibu gemar gak melaksanakan sunnah Nabi? Gemar gak? Suka ya? Coba kalau saya pengen tanya nih, jujur Bu ya, ibu pengen masuk surga semuanya? Duluan ya, dari bapak-bapak. Mau? Mau dari bapak-bapak? Hah? Jangan. Kenapa? Duluan masuk surga, matinya tetap sama-sama. Tenang aja. Nah, cuman itu harus ada stempelnya Bu. Orang kalau mau masuk surga itu harus ada stempelnya. Coba malam ini bapak-bapak mohon izin ya, saya mengaji dulu sama ibu-ibu. Bapak-bapaknya pura-pura gak dengar gak Bapak? Kira-kira ini ibu-ibu yang di bawah tenda, saya lihat ini kalau suruh ngitung ini kayaknya menang ibu-ibu ini. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak bapak-bapak apa banyak ibu-ibu? Ibu. Nah itu, karena bapak-bapak itu memang biasanya satu mewakili 4, kata Ustaz Arifin. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu? Dikatakan
wanita itu nanti pasti akan masuk surga, asalkan punya syarat 3 yang telah dilalui semasa hidup di dunia. Kira-kira ibu-ibu yang hadir pada malam ini sudah punya nggak ini syarat yang 3 ini? Jujur ya. Syarat pertama kata Rasulullah, istri yang nanti mewarisi surga dan tidak akan ditanya oleh malaikat masuk surga bagaikan dia bebas masuk dalam rumahnya. Ketika hidup di dunia, apabila suami memandangnya ke wajahnya, maka dia selalu tersenyum manis kepada suami. Saya tanya jujur, ibu-ibu selalu senyum manis pada suami apa campur-campur? Allahumma sholli ala Muhammad. Isin aku. Ayo, jujur. Campur-campur bagaimana? Tergantung tanggal, Habib. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 insya Allah manis banget lah. Iya, kalau tanggal 20 ke atas, nah itu bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau suaminya duduk di samping, suaminya akan merasa betah dan tidak mau berjauhan daripada si istri, karena istri selalu menyenangkan ketika di samping suami, dikasih kata-kata yang indah bahkan sambil dipijati. Itu udah dilaksanakan belum tuh? Bapak-bapak jangan ikut-ikut, saya cuma nanya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok yang ditanya ibu-ibu malah yang belakang duluan semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Mekah itu ibu ada Gua Hira, ya, di Jabal Nur. Gua Hira itu di atas gunung, bukit. Itu kalau kita jalan itu nempuh sana itu 3 jam naik itu belum nyampe. Sekarang itu sudah ada jalannya bagus, ada tempat istirahatnya, ada lampunya terang. Itu 3 jam kita belum nyampe. Dulu Rasulullah tiap malam naik ke atas itu, belum ada lampunya, jalan masih rusak. Tapi Sayyidatina Khadijah Kubra itu pun mengiringi di belakang dengan membawa makanan yang untuk diantarkan kepada suaminya di atas sana setiap malam. Ayo, kira-kira sekarang kalau malam-malam suami minta bikinkan kopi, kira-kira dengan senang hati apa sambil ngomel-ngomel? Udah bapak diam aja, ini urusan Habib sama ibu. Loh kenapa Habib kok ngomongin kayak gitu? Karena hal ini hal yang kecil. Kita mulai dalam rumah tangga. Terkadang ibu-ibu nangis, Habib, kenapa sih suami saya dimakan, kalau di rumah itu dikasih makanan nggak makan, malah dia malah makan di luar. Saya tanya, makan di mana ibu? Makan di warung. Ternyata di warung itu sambil ngopi sambil dipijitin. Kalau saudara Muhammad, ya betah kopi 10.000 suruh bayar 50.000 gak mikir Pak Babin. Iya Pak Babin. Iya, ini kira-kira yang salah bapak apa ibu? Enggak, dua-duanya. Nanti saya malah nggak dikasih makan nanti. Nomor saudara Muhammad. Artinya kita belajar dari hal yang kecil. Apa? Kenapa Habib ceritakan ini? Karena rumah tangga Rasulullah itu tenang, nyaman, tentram, anak-anaknya soleh, solehah semuanya. Sayyidatina Fatimah Zahra menjadi wanita yang soleha karena apa? Punya rumah tangga yang indah, yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah. Maka mohon maaf, kalau kita hadir acara pernikahan, apa? Diikuti doanya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah. Tahu arti nggak sakinah itu? Hah? Tahu nggak artinya sakinah? Bukan tante sakinah, ambo sakinah, bukan. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ketenangan itu datang dari mana? Bukan dari doa ustadz, bukan dari pelajaran atau ada yang jual.
Ketenangan itu kita yang menciptakan. Suami menyayangi istri sepenuh hati, dan istri menghargai suami, memuliakan suami dengan setulus hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Tenang nggak kira-kira? Kenapa? Kalau sudah rumah tangga tengkar terus, subhanallah, piring banyak pecah, gelas banyak hilang, utang bertambah, tukang kreditan bolak-balik, anak gak terdidik, ya dampaknya dari tidak tenangnya dalam rumah tangga. Maka mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya Rasulullah belajar daripada rumah tangganya Rasulullah. Kita praktikkan dalam kehidupan kita, dalam hidup bersosial, mana yang kita muliakan, mana yang kita banggakan. Semua saudara-saudara kita, dengan saudara baik yang kaya kita biasa, dengan yang miskin pun kita biasa. Terkadang mohon maaf, kalau sudah sama yang kaya senyumnya beda, sama yang miskin berbeda lagi. Karena apa? Beda level dan rasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di malam ini selalu kekal abadi menjadi umatnya Rasulullah, dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan umatnya Rasulullah. Maka setiap bulan Maulid kita harus laksanakan. Bagaimanapun tadi saya nggak mikir Pak, terus terang saya pikir nih acaranya di dalam masjid. Ternyata subhanallah dari kejauhan sangat luar biasa. Saya lihat, ya Allah, ini sampai TNI Polri diturunkan. Ternyatanya Pak Banser. Nah, Masya Allah, semangatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa guyupnya masyarakat semuanya. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan, man addama maulidi kana ma'i fil jannah wa man addama maulidi wajabat syafaati. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang memuliakan maulidku pasti akan kuberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah. Coba kalau ada saudara ulang tahun, kira-kira kita ngadu apa itu? Ngadu nggak kira-kira? Ngadu ya? Kira-kira ngadonya 5.000 apa 50.000? Ayo, ngadonya 5.000 apa 50.000? Jadi kalau bisa ini panitia nanti untuk tahun depan ini 100.000. Jadi yang hadir di belakang juga agak semangat. Amin, amin, amin. Kapan selesainya Habib ngaji ini bagian yang di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Gembira atas lahirnya baginda Rasulullah, kita muliakan Rasulullah. Bukan di Indonesia saja. Habib 6 tahun kuliah di Yaman, kebetulan ada teman-teman dari Afrika. Di Afrika sana, tepat pada malam tanggal 12, ini subhanallah, yang pertama ngundang ini dari panitia Kalimati. Habib kalau bisa tolong pas tepat malam 12. Saya bilang, sebelum lahirnya Rasulullah apa setelah lahirnya? Beliau bilang, ya juga bingung juga Habib. Kalau sebelum lahirnya Rasulullah berarti memperingati, menyambut kelahiran Nabi. Kalau kita setelahnya berarti bersyukur atas kelahiran Nabi. Itu aja kok repot pada ributan. Pokoknya tanggal 12 Habib. Saya bilang guyon sama beliau-beliau, nanti kita tanggal 12 itu kita kasih kolom. Yang kepingin tanggal 12 saya minta amplopnya 100 juta. Karena pada rebutan minta sama-sama tanggal 12. Apa gak bingung Habib mau bagi? Ini mau kemana ini? Tapi alhamdulillah malam ini ditakdirkan oleh Allah kumpul bersama saudara di Kalimati. Ini untuk apa? Bahagia atas kelahiran Nabi. Di Afrika sana Ibu, ada teman Habib dari Tanzania, ya, dari Senegal, Djibouti, Somal. Mereka cerita, di tempat kami Habib, kalau kami nggak punya uang, tetangga nggak mau diajak melaksanakan maulid,
Kami tetap maulid dengan cara apa? Saya bikin masakan di rumah, meskipun satu piring saya potong, saya punya ternak. Kalau saya punya kambing, potong kambing. Gak punya kambing, saya potong ayam. Gak punya ayam, saya potong bebek. Andai pun saya gak punya bebek dan ayam, saya beli telur, saya taruh di nasi, saya masak yang enak, saya antarkan ke masjid, saya antarkan ke musola. Saya pesan, tolong Pak Imam, ini dimakan, tapi tolong sebelum makan bacakan selawat, hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saking apa? Pengen tersambungnya bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita mohon maaf, Bupati ulang tahun, wah karangan bunga dibikinkan selamat hari lahirnya, hari jadinya Ibu Bupati atau Bapak Bupati. Kira-kira ada enggak karangan bunga itu harganya 10.000? Ada apa enggak? Nah ini kita kepada Nabi Muhammad, mana karangan bunganya? Ini karangan bunganya. Ini acara yang kita laksanakan, karangan bunga kita hadiahkan, kita berikan kepada Nabi Muhammad. Jangankan cuma 50.000, mau 500.000, mau 1 juta kita keluarkan, tidak menjadi kerugian kita, karena itu adalah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan, saya doakan tahun depan lebih semarak lagi. Kita hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat, rezeki murah, hutang semua sudah dilunasi oleh Ustadz. Insya Allah, ini Ustadz tadi ya, tapi dijadikan dilunasi hutangnya. Ini besok tinggal totalan Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah, hasil panen yang berkah, usaha yang lancar, mudah-mudahan pekerjaan mudah, rumah tangga tenang, tentram, anak soleh, solehah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita memiliki dosa, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mohon maaf, mungkin inilah yang dapat Habib sampaikan di malam yang mulia ini, atas kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan kita kekal abadi dunia wal akhirah menjadi umatnya baginda Rasulullah, kumpul dunia wal akhirat penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan saling menghargai, berjuang bersama, melaksanakan ketaatan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hajiniyah wa ala manasukuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'daha tafarruqan maghfura. Rabbana la tadha fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وآتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama dengan acara yang baik ini. Insya Allah pada malam ini semuanya mendapat ridho Allah. Amin. Dosanya diampuni oleh Allah. Maka jangan sia-siakan. Kalau tadi Habib sudah doa, maka saya minta sebelum bubar ini Bapak Ibu tundukkan kepala dengan mengucap Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca 3 kali dengan hati yang tulus, minta apa yang ada dalam hati, baik itu masalah kerjaan, baik itu masalah kehidupan keluarga, minta tapi betul-betul dengan hati, minta keampunan. Saya iringi dengan membaca Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo sama-sama. Ibu baca, Bapak Ibu baca. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat Rasulullah, muliakan hidupku. Mintalah kepada Allah dengan doa masing-masing. Ya Rabbi bil Mustafa, beliau maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana ya Allah, kabulkan ya Allah. Ufir lana ma madha ya wasi'al karami habibul ladzi turja safatuhu likulli hawli minal ahwali muntahani. Ya Allah ya Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul insyaallah. Mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qudri kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang apa yang teladan-teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat RT 04, seluruh warga masyarakat RT 04 dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih kami ucapkan kepada jajaran pengurus PCNU Kota Waringin Barat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Banser dari manapun Anda berasal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, kepada Pak Babin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan panitia penyelenggara
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah bukti daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana